Kalau kurang, selama Anda punya bukti bahwa oplahnya kurang dari 5.000, sudah bisa batal itu lelangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah lelang. Ketentuan ini secara umum yang mendasari itu adalah pasal 20 tentang hak tanggungan. Hak tanggungan itu apa, Mas? Wes, kayak gampang-gampangan ya. Hutang, itu aja ya. Ketika kita kredit atau hutang di bank yang menjaminkan sertifikat tanah, baik itu ada bangunannya maupun tidak, ingat, sertifikat. Jadi kalau bukan sertifikat, nanti penjelasannya bukan di sini. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kembali ke konten. Kembali ke konteks. Jadi misalkan kalau kita punya hutang yang menjaminkan berbentuk sertifikat, apakah itu sertifikat hak milik, apakah itu sertifikat HGB, apakah itu sertifikat HGU, ataukah itu strata title. Nah, itu semua selama syaratnya sudah terpenuhi, maka pihak bank atau kreditur melakukan lelang. Ingat loh ya, selama syaratnya sudah terpenuhi. Nah, bagaimana proses lelang? Lelang itu begini. Ketika ketahuan prestasi, ingat, ketika ketahuan prestasi, maka kreditur boleh melakukan lelang. Di video saya yang lain, silahkan dilihat, itu sudah saya jelaskan tentang wan prestasi. Nah, kemudian prosedurnya, kreditur atau bank, koperasi atau BPR sama aja, itu akan mengirimkan surat. Ada dua mekanismenya. Nah, yang pertama, bank itu akan langsung melakukan lelang. Yang kedua, bank akan minta penetapan kepada pengadilan. Nah, saya bahas yang pertama dulu ya. Jadi, bank kemudian akan mengajukan lelang. Dia akan mengirim surat kepada kantor lelang dan satu surat yang menyatakan bahwa surat peringatan yang sudah kita terima. Ingat, surat peringatan yang sudah kita terima. Kalau kita tidak pernah menerima surat peringatan tersebut, ingat, kalau kita tidak pernah dapat surat peringatan, tiba-tiba melakukan lelang, ingat, itu tidak boleh. Jadi surat peringatan dari pihak bank itu wajib, karena lelang tanpa ada surat peringatan kepada nasabah itu bisa batal. Nah, kemudian yang kedua, setelah dia datang ke kantor lelang yang memberikan pemberkasan lelang lah, termasuk surat peringatan yang sudah diterima oleh nasabah itu ya, pihak bank kemudian akan memberikan SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT lelang, yang dikeluarkan oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional ATR sekarang ya. Mendasari itu, bank akan datang ke kantor lelang meminta jadwal untuk lelang. Nah, kemudian kantor lelang akan membalas surat dari bank itu yang intinya tanggal lelang itu
ditetapkan biasanya jangka waktunya 1 bulan dari surat itu dikeluarkan. Kenapa? Karena dalam surat tersebut isinya ada 2. 1, melakukan pengumuman lelang, melakukan pengumuman lelang. Jadi lelang atas aset objek kita itu wajib diumumkan. Jadi mereka pasti akan melakukan pengumuman lelang. Itu yang pertama. Nah, pengumumannya pun juga ada aturannya dan tidak bisa sembarangan. Nah, aturan lelang diatur dalam petunjuk pelaksanaan lelang. Tuh, ya. Nah, yang kedua, tidak semua harus melalui media. Medianya pun diatur, tidak bisa sembarangan. Kalau medianya di level kota atau kabupaten, itu minimal hariannya minimal harus cetak minimal 5.000 kalau nggak salah. 5.000. Minimal 5.000. Kalau kurang, Mas? Kalau kurang, selama Anda punya bukti bahwa oplahnya kurang dari 5.000, sudah bisa batal itu lelangnya. Jadi ingat kata-kata saya ini ya, bisa batal. Apa? Bisa batal. Bisa batal itu bukan berarti menjadi batal dengan dirinya sendiri. Enggak. Bisa batal itu berarti kita harus minta pembatalan. Kalau sampai rumah kita laku, itu loh. Kalau sampai objek lelang atau aset kita laku, berarti kita bisa meminta pembatalan. Kemana? Ya ke pengadilan. Anda silahkan mengajukan permohonan pembatalan lelang di pengadilan. Dan tentunya persiapkan bukti-bukti yang Anda temui sesuai keterangan yang sudah saya sampaikan. Begitu, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.